Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman klinik seni, selamat malam. Kali ini nggak nyanyi. Di tangan gua saat ini ada salinan atau hard copy dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang rukun tetangga dan rukun warga. Sebelum dibahas, ada baiknya kita lihat undang-undang ini nomor 22 tahun 2022 Pergub DKI itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022. Anies Rashid Baswedan. Jadi ini sudah sah menjadi peraturan perundang-undangan dari Gubernur DKI. Nah, setelah gue baca sekilas, karena kemarin itu 1-2 hari yang lalu ada rame membicarakan soal ini gitu loh ya. Akhirnya gua ambil, gua cari gua googling, kemudian gua print out. Kebanyakan dari isinya itu tidak berbeda jauh dengan 171. Nah, ada beberapa poin memang yang berbeda. Nah, ini yang kita bahas yang bedanya aja ya, karena kalau sama, ini panjang ini. Kalau kita bahas semua dari awal sampai akhir nih, kalau kita bahas ini sangat panjang. Jadi kita bahas yang poin-poin pentingnya aja. Langsung aja kita ke pasal 20. Ini yang menurut gue poin yang sangat penting, karena poin-poin lainnya itu tidak terlalu berbeda jauh dengan Pergub sebelumnya, yaitu 171. Nah, sekarang kita ngomong pasal 20 itu persyaratan ketua RT atau ketua RW untuk dapat dipilih menjadi ketua RT atau ketua RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Poin A, orang itu, nggak ada sih kata orang itu. Poin A, warga negara Republik Indonesia yang berusia paling kurang 18 tahun, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. Nah, ini boleh ya. Jadi kalau ada anak muda mau mencalonkan diri jadi RT jadi RW bisa. Poin B, berbadan sehat. Dengan dibuktikan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat pada kelurahan atau kecamatan. Ya. Poin C, bertempat tinggal dan menetap paling sedikit 3 tahun terakhir secara berturut-turut pada RT atau RW tempat pencalonan. Di tempat itu dia sudah tinggal 3 tahun berturut-turut, yang dibuktikan dengan 1, kartu tanda penduduknya di situ gitu loh ya. Kedua, kartu keluarganya juga dari situ. Yang ketiga, surat keterangan bertempat tinggal 3 tahun berturut-turut dari ketua RT setempat. Nah, itu harus dipahami ya bagi yang memang baru tinggal di situ ya, paling sedikit itu 3 tahun. Poin D, nah ini yang poin yang sering jadi kemarin itu jadi rame nih ya. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Kita bahas dulu, ini lanjutannya belum. Ini kan bahasa dulu ya, sekolah lanjutan tingkat atas. Sebenarnya kan sekarang SMA, sekolah menengah atas gitu loh ya. Yang sederajat dengan sekolah menengah atas apa? Aliyah. Ya, yang dari departemen agama itu aliyah, sederajat dengan SMA. Boleh nggak? Boleh. Ada satu lagi, paket C. Paket C itu sederajat dengan SMA, jadi boleh digunakan ya. Dan cakap berbicara. Cakap berbicara ini juga belum begitu detail sebenarnya. Bagaimana kalau ada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan tunawicara, bisa nggak menjadi ketua RT gitu. Kalau dari sini, kalau letterlek aja dia mampu berbicara, berarti saudara-saudara kita yang tunawicara ini kayaknya tidak memenuhi syarat gitu kan. Tapi ini tidak ada keterangannya lebih jauh loh, gua hanya coba membacakan aja ya. Cakap berbicara, membaca, serta menulis dalam bahasa Indonesia. Nanti persoalan apakah memenuhi syarat atau tidak, itu nanti persoalannya bisa ada beberapa cara. Di dalam undang-undang ini juga diatur kok, misalnya gitu ya. Misalnya di kemudian hari ditemukan bahwa RT atau RW ini
tidak sesuai dengan peraturan Gubernur DKI 22 tahun 2022. Itu ada mekanismenya, tapi nanti itu kita bahas lain waktu aja ya, karena akan sangat panjang. Itu berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Jadi kita bikin surat kelakuan baik di kepolisian. Dan poin F, bukan merupakan anggota atau pengurus dari partai politik, dewan kota, dewan kabupaten pada provinsi DKI Jakarta, dan 3 lembaga kemasyarakatan kelurahan. Kalau di Jakarta itu mungkin LMK ya, gitu ya. Itu pasal 20 yang memang beda dari 171. Nah, sekarang kita masuk ke ini yang jadi polemik juga, soal pasal 28. Dan ini memang menjawab multi tafsir yang kemarin-kemarin sempat ada ya. Masa jabatan pengurus RT dan RW. Poin 1, masa jabatan pengurus RT atau pengurus RW selama 5 tahun. 171 di Pergub 171 itu hanya 3 tahun. Sekarang diperpanjang oleh Gubernur Anies Baswedan itu menjadi 5 tahun, gitu ya. Terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan lurah. Jadi dasarnya adalah keputusan lurah melalui surat pengangkatan itu ya. 2, pengurus RT, poin 2 ini, pengurus RT atau pengurus RW hanya dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, gitu. Jadi paham ini ya. 5 tahun ini dia jadi RT atau jadi RW, periode berikutnya dia tidak menjabat, tapi periode berikutnya lagi dia menjabat. Nah, itu terakhir dia udah gak boleh lagi. Itu periode kedua yang terakhir. Untuk yang ketiga kali dia tidak bisa mencalonkan diri lagi. Poin nomor 3, penetapan 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terhitung sejak terpilihnya pengurus RT atau pengurus RW yang berdasarkan peraturan gubernur ini. Maksudnya apa? Kalau ada RT atau RW yang sudah menjabat sebelumnya terbitnya peraturan gubernur ini, dia dihitung 0 ya, periode sebelumnya itu dihitung 0. Jadi pembatasan masa jabatan itu bergantung pada ini ya, ketika ini ditetapkan, gitu. Jadi itu tidak masuk, periode-periode sebelumnya itu tidak masuk hitungan batasan periode. Pengurus sementara RT atau pengurus sementara RW tidak masuk dalam perhitungan 2 kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Misalnya ada pengurus sementara RW-nya atau RT-nya berhalangan tetap diganti, nah itu tidak masuk dalam periode. Nah, itu aja bedanya. Kritik gue sih begini, setiap ada pergub yang mengatur soal RT atau RW, selalu periode yang lalu-lalu itu dinolkan, gitu loh. Padahal menurut gue pribadi ya, semangatnya adanya klausul pembatasan 2 periode itu justru supaya ada sirkulasi jabatan itu berganti, ada sirkulasi tanda kutip kekuasaan, ada regenerasi, gitu loh, gantian, gitu loh ya. Dan ini yang menurut gue belum terakomodir di peraturan gubernur ini, gitu loh. Nah, bayangkan misalnya, apakah nanti dengan gubernur yang baru ini tidak akan ada lagi peraturan gubernur terkait RT RW ini? Itu sebab dari zaman Pak Ahok misalnya, kemudian Pak Anies ini sudah mengeluarkan ya peraturan ini, dan ketika peraturan baru tentang RT RW ini keluar, selalu masa jabatannya dinolkan. Nanti gubernur yang baru keluarin lagi, 0 lagi, gitu loh. Nah, jadi di mana semangat pembatasan periodenya, di mana semangat sirkulasi kekuasaannya, di mana semangat regenerasinya, gitu loh ya. Itu kritik kecil aja gitu, masukan yang kedepannya supaya ada regenerasi kepemimpinan misalnya, ada sirkulasi kepemimpinan misalnya.
pembatasan 2 periode itu benar-benar tidak bergantung kepada turunnya peraturan baru. Kalau orang sudah pernah menjabat gitu loh, kalau orang sudah pernah menjabat 2 kali, dia tidak boleh mencalonkan lagi gantian dengan yang lain. Misalnya seperti itu, supaya ada sirkulasi, tidak dipegang oleh dia aja gitu loh ya. Itu maksud saya. Mudah-mudahan di Pergub yang akan datang itu diakomodir. Paling saya lihat di sini ada rujukan contoh kop surat ya. Contoh kop surat ini masuk dalam undang-undang loh. Jadi kop suratnya harus seperti ini gitu loh ya. Nah, kop suratnya harus seperti ini, untuk RT seperti ini, untuk RW seperti ini gitu loh ya. Kemudian ada lagi teknis untuk pembuatan stempel. Jadi tidak sembarang ya, bahkan ukurannya aja udah ditentukan kok di sini ya. Jadi inilah stempel, ini ada ukurannya. Nah, ini bentuk stempel RT-nya ya, kemudian ini bentuk stempel RW-nya gitu. Dan ini ada ukuran-ukurannya nih. Nah, bagi teman-teman yang mau melihat lebih lengkap detail tentang peraturan gubernur nomor 22, Gubernur DKI nomor 22 tahun 2022 tentang rukun tetangga dan rukun warga, silahkan googling, dan di situ ada formatnya untuk bisa di print out, dijadikan hard copy seperti ini. Kira-kira oh ya, ada satu lagi yang mau gua sampaikan terkait RT RW. Selama ini pembinaan dari Pemprov DKI itu disebut bantuan operasional gitu loh ya. Nah, ini menurut gue juga kita kurang fair gitu loh. Gue ngelihatnya ini kurang fair, karena bantuan operasional itu adalah untuk membackup kerjanya si RT atau RW ini gitu loh. Nah, bagaimana misalnya kalau RT RW ini kan ada tenaga, ada waktu, ada pikiran yang tersita gitu loh. Nah, ini bagaimana penghargaan Pemprov DKI terhadap RT RW ini? Karena kalau dilihat dari tugas-tugasnya banyak. Kita tahu jadi RT atau jadi RW di Jakarta itu tidak mudah kan gitu loh ya. Pekerjaannya sulit, jam kerjanya juga harus ya, kalau kita mau kasarnya ya 24 jam masih standby kan. Laporan warga itu kan nggak kenal jam ya. Bisa tengah malam, bisa jam 2 pagi, bisa jam 3 pagi gitu loh. Menurut pengalaman gue ya seperti itu. Nah, maksud gue persoalannya kan menjadi begini, ketika seorang RT atau seorang RW makan, itu termasuk biaya operasional nggak kan gitu loh. Dipisahlah biaya operasional dengan honornya gitu loh. Jadi kalau honor ini memang si RT yang bersangkutan atau RW yang bersangkutan itu berhak menggunakan untuk kepentingan pribadi, sementara untuk operasional itu bukan untuk kepentingan pribadi gitu loh. Nah, menurut gue sih, saran gue seperti itu. Mudah-mudahan DPRD atau Pak Gubernur itu menggodok ini lagi gitu. Harus ada ya upah, gaji atau honor lah, yang memang ketika dipakai untuk kepentingan RT atau RW pribadi itu tidak menjadi persoalan di publik gitu kan. Selama ini gini, ada bahasa, wah, uang operasional tuh kemana aja gitu loh. Itu RT atau RW makan uang operasional itu gitu. Padahal itu bukan uang honor atau gaji, itu uang operasional gitu loh. Padahal juga jadi RT jadi RW itu ada waktu, tenaga, pikiran, ya, banyak hal tersita gitu loh kan. Mana haknya kita nggak bisa nggak fair dong gitu loh ya. Supaya jelas ini uang yang bisa dipakai untuk kepentingan pribadi RT RW-nya karena ada tenaga, waktu dan pikirannya yang tersita, ini operasionalnya gitu loh, dipisah gitu loh. Dan selama ini kan kita tahu bahwa ya adalah problem di situ, di laporan pertanggungjawaban dana operasional itu, biaya operasional itu atau bantuan operasional itu gitu loh. Nah, ini mudah-mudahan DPRD dan Pak Gubernur yang akan datang di DKI memperhatikan ini supaya dipisah antara biaya operasional atau bantuan operasional kerja sebagai RT sebagai RW dengan upah dan honor atau gaji lah untuk RT atau RW ini, supaya si RT atau RW ini ketika menggunakan uang itu untuk keperluannya pribadi karena memang ada waktu, tenaga dan pikiran yang tersita, itu menjadi sah, legal, tidak menjadi omongan yang negatif di masyarakat gitu loh. Supaya clear mana uang yang untuk memang
bekerja untuk masyarakat, membantu pemerintah dalam hal ini, mana uang yang memang dipakai untuk haknya, karena dia kan ada kewajiban mesti ada hak gitu loh, maksud saya. Itu aja sih masukan saya. Kira-kira itu sekelumit tentang RT RW dan Pergub nomor 22 tahun 2022 pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Sampai ketemu lagi dengan konten berikutnya. See you.